Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Angkatan 6, peserta Latsar dari CPNS Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Corpus ASN dalam diri Muhammad Hatta. Corpus yang dimaksud adalah berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau dikenal sebagai seorang negarawan besar Indonesia. Selain menjadi ujung tombak dalam beberapa perundingan dengan pemerintah kolonial Belanda, Pak Hatta merupakan seorang ekonom jempolan dan orang pertama yang menjabat wakil presiden. Salah satu julukan Pak Hatta adalah Bapak Perumahan Nasional. Pak Hatta sangat peduli terhadap setiap kebutuhan rakyat, termasuk tempat tinggal. Pada sambutan Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung, tanggal 25-30 Agustus 1950, Pak Hatta menyampaikan bahwa cita-cita untuk terselenggaranya kebutuhan perumahan rakyat bukan mustahil apabila kita sungguh-sungguh mau. Dengan penuh kepercayaan, semua pasti bisa. Bung Hatta sangat menjunjung tinggi nilai akuntabel. Kala itu Bung Hatta pernah ingin mempunyai sepatu beli. Kebetulan saja sekretaris kabinet pernah menyodorkan uang sisa dana non-budgeter untuk keperluan operasional Bung Hatta selama menjabat wakil presiden. Uang yang dapat dipakai untuk membeli sepatu impiannya itu ditolak oleh Bung Hatta. Ia melakukan itu karena tak ingin meracuni diri dan mengotori jiwanya dari rezeki yang bukan haknya. Ini merupakan sikap akuntabel dengan berhati-hati dan tidak menyalahgunakan wewenang. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas diri, semangat beliau terhadap ilmu ditunjukkan dengan kegemarannya membaca buku. Sejak dulu, beliau termasuk orang yang mengutamakan pendidikan. Hal ini terlihat dari partai yang didirikannya, PNI Baru, yang merupakan partai kader yang rajin menyelenggarakan pendidikan untuk rakyat. Banyak kesaksian kawan-kawannya betapa Bung Hatta sangat asketik, tidak mau tergoda dengan beberapa kultur barat yang dianggapnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, Bung Hatta amat menghargai kultur orang lain, meskipun itu ia sendiri tidak ikut ambil bagian atau larut di dalamnya. Bung Hatta juga menjaga rahasia jabatan dan negara, bahkan kepada istrinya sendiri. Pada saat itu, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakan senering pemotongan nilai mata uang dari Rp100 menjadi Rp1. Alhasil menyebabkan nilai tabungan Ibu Rahmi pun menurun dan tak lagi cukup untuk membeli mesin jahit yang diinginkannya. Ibu Rahmi merasa dihianati karena justru Bung Hatta lah yang mengumumkan senering tersebut. Bung Hatta mendapat gelar sebagai Bapak Koperasi berkat perannya dalam memajukan koperasi di Indonesia. Ia banyak memberikan ceramah serta menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah mengenai ekonomi dan koperasi. Walaupun bukan sebagai penggagas berdirinya koperasi di Indonesia, Bung Hatta menerapkan nilai adaptif dengan memberikan ide-ide kreatif dan inovatif untuk kemajuan koperasi di Indonesia. Semasa studinya, Pak Hatta sangat aktif dalam kegiatan berorganisasi. Pada tahun 1921 saat menetap di Belanda, Pak Hatta bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Pak Hatta menjadi ketua PI secara berturut-turut dari tahun 1925 sampai 1930 dengan memberikan pengaruh perkembangan yang sangat signifikan terhadap jalan pikiran politik rakyat Indonesia. Demikian beberapa contoh implementasi nilai-nilai berakhlak dari sosok Muhammad Hatta. Semoga kita semua dapat mengikuti jejak beliau.